I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang cara pencegahan infeksi. Nah, yang pertama siapkan dulu alat yang akan kita pakai. Nah, seperti yang di video itu APD untuk pencegahan infeksi dan sterilisasi. Nah, di sini ada hand sanitizer dan APD yang akan digunakan untuk melakukan sterilisasi dan pencegahan infeksi. Nah, langkah selanjutnya siapkan alat yang akan disterilisasi serta membungkus alat yang nanti akan disterilisasikan. Nah, di sini ada wadah untuk merendam alat serta ada sikat halus untuk membersihkan kotoran dari alat yang akan disterilisasikan. Nah, ada juga bengkok. Nah, di sini juga ada bak instrumen yang berisi alat-alat yang akan disterilisasikan. Ada tisu juga dan deterjen serta sabun. Adapun handuk serta kain pembungkus untuk alat yang akan disterilisasikan nanti. Nah, langkah pertama kita harus cuci tangan 7 langkah seperti yang telah dianjurkan Dinas Kesehatan. Untuk tahapannya teman-teman bisa melihat di video ya. Sudah selesai, kita lap menggunakan tisu dan gunakan juga hand sanitizer jika perlu. Selanjutnya kita gunakan APD agar kita terlindung dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi terhadap tubuh selama proses sterilisasi. Nah, setelah menggunakan APD lengkap, kita taruh kain putih dan handuk di atas meja untuk mempermudah proses pengeringan alat. Tahap selanjutnya kita akan membuat larutan disinfektan menggunakan air dan cairan klorin 0,5% dengan perbandingan 9:1. Sudah siap, masukkan alat, bak instrumen, dan bengkok yang akan disterilisasikan ke larutan tersebut. Usahakan alat tersebut harus terendam sepenuhnya agar mikroorganisme patogen dapat dibunuh atau dihancurkan. Rendam selama 10 menit dan tidak boleh lebih. Lalu tahap selanjutnya kita membuat larutan sabun dengan mencampurkan sabun dan air secukupnya.
Proses pengeringan dengan handuk ini bisa teman-teman lihat seperti di video ya. Nah, setelah itu masukkan alat ke dalam bak instrumen yang tadi sudah dikeringkan dan diletakkan ke atas kain putih kecuali bengkok. Nah, selanjutnya bungkus bak instrumen tadi menggunakan kain putih yang sudah disediakan. Proses pembungkusan ini bertujuan untuk memudahkan dan mencegah kontaminasi zat asing ketika akan dimasukkan ke dalam sterilisator. Nah, teman-teman juga dapat melihat cara melipat kain untuk sterilisasi. Nah, tahap pembungkusan sudah selesai, lalu letakkan bengkok di atas alat yang sudah dibungkus. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah selesai dan alat siap dimasukkan ke dalam sterilisator. Nah, selanjutnya masukkan alat ke dalam sterilisator, lalu tekan power, lalu tekan disinfect. Biarkan selama 1 jam atau 60 menit. Nah, setelah disterilisasikan, alat bisa digunakan kembali. Nah, teman-teman bisa lihat ya di video, itu alat yang sudah disterilisasikan. Nah, teman-teman juga perlu ketahui limbah bekas pakai seperti sarung tangan harus dibuang kepada tempatnya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ada beberapa macam TPS limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kita harus dapat membedakan antara limbah infeksius, limbah tajam, dan limbah lainnya. Selanjutnya di sini akan membuat hand sanitizer dengan bahan dan alat yang sangat mudah untuk didapatkan. Yang pertama ada aloe vera, fluid 5 cc sebanyak 2 buah, botol kecil bekas, alkohol 70%, serta sarung tangan non steril. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, kita pakai dulu sarung tangan. Selanjutnya yaitu siapkan dulu bahan yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ambil aloe vera serta masukkan alkohol 70% ke dalam botol kosong dengan hitungan 1/3. Nah, adapun cara mengambil alkohol itu dengan menggunakan sprit 5 cc. Selanjutnya, setelah alkohol 70% dan aloe vera dimasukkan ke dalam botol, kemudian kocok-kocok sampai tercampur merata. Nah, teman-teman, kita sudah ada di tahap akhir. Hand sanitizer sudah siap untuk dipakai. Nah, dengan alat dan bahan yang mudah untuk didapatkan ini, maka kita tidak ada alasan untuk tidak memakai hand sanitizer demi menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita masing-masing ya teman-teman. Terima kasih.